Let's go! Kostum baru Spider-Man udah di-reveal dan hari ini udah mulai syuting guys untuk film Spider-Man Brand New Day. Jadi ada dua video yang tersebar. Yang pertama menunjukkan detail, ini sebentar banget, cuma sekitar 8 atau 9 detik, yang menunjukkan detail dari kostumnya tanpa ya kelihatan fullnya gitu kan. Dan ini mulai bikin orang-orang excited. Waktu itu videonya dirilis barengan sama hari Spider-Man atau Spider-Man Day. Nah besoknya tepat hari ini, dimana hari gue syuting, muncul lagi video kedua yang menunjukkan si Tom Holland yang muncul dari sebuah gerbang. Dia lagi pemanasan dan siap-siap buat syuting film Spider-Man Brand New Day. Dan kali ini menunjukkan dia yang pakai kostum Spider-Man yang bakal dia pakai di film itu. Dimana kostumnya ini mirip seperti yang ada di ending Spider-Man No Way Home. Nah detail apa aja yang ada di informasi-informasi ini, dimana beriringan sama proses syutingnya dimulai, juga udah muncul set-set foto yang nunjukin detail-detail dari konflik yang akan terjadi di film Spider-Man Brand New Day ini. So kayak apa konfliknya? Langsung aja kita bahas di video kali ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Spider-Man Brand New Day, film yang bakal tayang di summer tahun depan, di Juli tanggal 31 tahun depan. Nah ini adalah film pertama dari 3 film yang bakal ada di Marvel Cinematic Universe. Walaupun sebenarnya kita tahu setelah Secret Wars nanti, ini universe-nya bakal di-reset. Nah, kita nggak tahu tuh detailnya gimana. Nanti si Spider-Man Tom Holland ini apakah dia bakal stay di universe baru, atau mungkin bakal berpindah ke universe Sony atau gimana. Nah, kita lihat nantilah keadaannya bakal berpindah atau bakal berubah di setelah Spider-Man, maksud gua Avengers Secret Wars. Nah, Spider-Man juga adalah salah satu hero yang dimana dia ini punya peran penting juga di di Avengers Secret Wars. Dimana di situ dia mendapatkan kostum hitamnya dia. Nah, apakah kostum hitamnya juga bakal muncul di film itu nantinya? Kita lihat aja nanti. Nah kemarin dimunculkan ini video singkat cuma sekitar 8 detik yang menunjukkan detail dari kostum yang bakal dia pakai. Dimana kostum ini adalah kostum yang sama dengan yang dimunculkan di film Spider-Man No Way Home di bagian ending. Cuman kalau di Spider-Man No Way Home itu mungkin sifatnya tuh lebih ke CGI kali ya, karena kelihatan banget kalau kostumnya tuh agak-agak digital dan lebih kayak shining gitu, lebih menyala gitu kan. Sedangkan yang di sini itu benar-benar nggak terlalu menyala kelihatannya. Nah di sini juga udah mulai kelihatan kalau ada jaring-jaring laba-laba atau aksen-aksen hitam di sini tuh agak-agak timbul. Dimana ini juga salah satu ciri khas dari kostum Spider-Man. Tapi yang agak lumayan mencari perhatian adalah bagian emblem di dadanya. Nah dimana di besokan harinya, tepatnya di hari ini, muncul juga satu video yang menunjukkan detail dari kostumnya. Dimana ini adalah kostum yang sama, bentukannya sama, cuma bedanya bagian birunya tuh nggak kelihatan lebih glowing kayak yang ada di No Way Home. Di sini lebih kelihatan agak doff aja dan tidak memanculkan cahaya gitulah. Tapi yang paling menarik perhatian di sini adalah emblem dadanya yang benar-benar baru. Nah, emblem yang ada di dadanya ini atau lambang laba-laba yang ada di dadanya ini kayak penggabungan antara emblem yang dulu pernah dipakai sama Spider-Man Tobey Maguire di film-film Spider-Man yang dulu, dan juga digabungin sama desain atau emblem yang dimiliki atau yang dipakai sama Spider-Man Andrew Garfield. Dimana dua-duanya ini benar-benar kayak punya ukuran yang agak lebih besar dengan kaki laba-labanya yang panjang-panjang. Ini beda sama Spider-Man atau lambang Spider-Man yang dipakai sama Tom Holland di 3 film sebelumnya yang cenderung lebih kecil dan cuman kayak logo mini di dadanya dia, dan bentuknya juga lebih kelihatan modern dan digital. Nah sedangkan ini lebih ke klasiknya. Nah seperti yang kita tahu, kostum ini adalah kostum yang dia bikin sendiri di ending Spider-Man No Way Home. Dimana setelah Spider-Man dan teman-teman Spider-Man-nya yang lain ini ngalahin musuh-musuh mereka dari universe lain, terutama si Green Goblin, Doctor Strange ini mengembalikan mereka ke universe mereka masing-masing, tapi dengan konsekuensi kalau Spider-Man Tom Holland ini bakal dilupakan. Gak ada yang bakal ingat lagi siapa itu Peter Parker, dan konsekuensi ini yang bakal menjadi konflik juga dan juga bakal jadi akar cerita yang akan kita tonton di Spider-Man Brand New Day. Dimana ini yang juga gue udah bahas di video-video sebelumnya tentang Spider-Man, ini kembali ke esensi cerita dari Spider-Man itu sendiri, dari seorang Peter Parker yang dia tuh bakal hidup kesusahan, dia bakal nggak punya duit, dia bakal kerja samping-sampingan untuk memenuhi kehidupannya
dia, bahkan dia nunggak sewa apartemennya dia. Nah, ini adalah esensi cerita yang mengembalikan karakter Peter Parker kayak kembali ke role ceritanya, yang sebenarnya karakter Peter Parker yang ada di MCU ini agak sedikit berbeda karena bisa dibilang mereka ini agak tercukupi ya. Pertama, karena si Aunt May-nya ini masih muda dan dia juga masih kerja, jadi masih kelihatan bisa lah untuk membiayai si Peter Parker. Yang kedua, mereka ini juga deket sama Tony Stark. Walaupun sebenarnya Tony Stark nggak bagi-bagi duit juga ke mereka, tapi Tony Stark ini punya andil penting untuk pengembangan karakter dan juga apalagi kostumnya si Spider-Man. Jadi kesusahan-kesusahan yang kita tonton di film-film sebelumnya atau khususnya di film Spider-Man-nya Tobey Maguire yang dia ini kesusahan bahkan bisa jadi pengantar pizza, ini nggak ada di Spider-Man Tom Holland. Nah, di trilogi barunya ini esensi itu bakal dibawa lagi, dimana semua orang udah lupa sama si Peter Parker dan dia tuh harus mencoba untuk menghidupi dirinya sendiri sambil juga melindungi kota sebagai Spider-Man. Nah, ini adalah kostum yang dia bikin sendiri, yang dia jahit sendiri, yang bahannya tentunya juga dia cari sendiri. Dan di sini lebih kelihatan unsur klasiknya. Nah, video di mana si Tom Holland ini nge-reveal kostumnya dia ini berada di kayak sebuah hanggar gitu. Dimana ini kalian kalau nonton dulu pas si Marvel ini mereveal cast-cast yang bakal ada di Avengers Doomsday, di mana di situ ada RDJ yang juga muncul dari pintu yang sama. Ini kayak ngasih clue kalau mereka tuh berada di tempat atau di gudang yang sama. Yang juga secara nggak langsung ini kayak ngasih tahu kalau kayaknya akan ada hubungan langsung antara film Avengers Doomsday dan juga Spider-Man Brand New Day ini. Yang pertama karena di belakangnya sama-sama Day mungkin ya, walaupun sebenarnya nggak terlalu penting banget juga. Yang kedua ya tentunya antara kedua film ini karena sudah ada di babak-babak akhir MCU, kita bakal melihat bagaimana konflik yang akan ada di Spider-Man Brand New Day ini akan tentunya nyambung dengan konflik yang akan ada di Avengers Doomsday untuk menuju ke Avengers Secret Wars. Nah, detail kostumnya ini juga semakin diperjelas dari set foto yang udah mulai kesebar di mana-mana, di mana pada hari ini juga udah dilakukan syuting pertama di mana Tom Holland juga terlibat di situ dan syutingnya dilakukan di Glasgow, Skotlandia. Di mana Glasgow ini dibuat semirip mungkin atau setnya itu bukan di Irlandia ya, tapi setnya dibikin seakan-akan itu adalah kota New York. Dimana di sini kelihatan ada truk pemadam kebakaran New York dan juga ada mobil polisi New York juga. Dan dari semua set foto ini kita makin bisa ngelihat jelas kostumnya yang benar-benar mirip seperti yang ada di ending Spider-Man No Way Home. Cuman mungkin bedanya di sini lebih praktikal dan makanya bagian birunya ini nggak terlalu shining kayak yang ada di ending film Spider-Man No Way Home. Nah, yang menarik di lokasi set syuting ini juga itu ada adegan yang direkam, yang juga direkam sama orang-orang yang nontonin di situ. Itu adalah scene di mana ada kendaraan militer tactical yang dikejar sama mobil-mobil polisi NYPD. Nah, yang menariknya di foto lain yang menunjukkan detail dari kendaraan tactical ini itu kelihatan ada satu logo merah yang kelihatan seperti iblis. Dimana ini punya tanduk dan berwarna merah yang otomatis langsung pada berpikir kalau ini adalah Mephisto. Tapi tentunya bukan ya, karena Mephisto kayaknya nggak bakal punya role di sini dan dia juga baru diperkenalkan di satu film di Ironheart. Kayaknya role-nya juga nggak bakal semencolok ini ya, kayak yang dia punya kendaraan tactical sekeren ini kayaknya nggak sampai segitunya. Nah, ini sebenarnya adalah logo dari kelompok kriminal yang bernama Inner Demon. Dimana kelompok Inner Demon ini adalah kelompok kriminal pasukan setianya karakter Mr. Negative. Mr. Negative sendiri memang udah dikonfirmasi bakal muncul di film ini sebagai musuhnya Spider-Man. Nah, siapa Mr. Negative ini? Mr. Negative ini adalah seorang filantropi yang bernama Martin Lee, dimana dia ini punya dua kepribadian. Jadi si Martin Lee ini awalnya adalah seorang yang berasal dari Tiongkok atau dari China yang berusaha untuk diselundupkan masuk ke Amerika. Tapi di dalam perjalanan terjadi satu insiden yang membuat kapalnya mereka ini harus tenggelam. Dan orang-orang yang ada di kapal itu semuanya ditangkap. Nah, biar dia nggak dihukum, dia ini mengambil salah satu identitas dari korban yang meninggal yang bernama Martin Lee. Tapi sayangnya si orang yang sekarang pakai nama Martin Lee ini malah ditangkap sama kelompok kriminal dan dijadiin sebagai subjek eksperimen. Jadi ada eksperimen menggunakan obat berbahaya yang disuntikan ke dia yang malah membuat dia ini mendapatkan kekuatan. Dimana eksperimen ini juga melibatkan karakter Cloak and Dagger. Nah, eksperimen ini memberikan si Martin Lee ini kekuatan tapi dengan konsekuensi, dimana kepribadiannya terpecah menjadi dua. Nah, jadilah karakter Martin Lee dan Mr. Negative yang dua-duanya ini benar-benar dua kepribadian yang berbeda. Nah, si Martin Lee ini benar-benar orang yang baik banget. Dia bahkan jadi pendiri dari organisasi FEAST atau Food Emergency Aid Shelter and Training. Ini tempat di mana si Aunt May dan juga Peter Parker ini sempat magang dan bantu-bantuin untuk membantu para homeless yang dikasih makan sama mereka melalui organisasi ini. Nah, yang kedua tentunya Mr. Negative yang dia ini jadi pemimpin kriminal yang punya kekuatan super. Looks-nya dia ini punya visual kayak negatif foto dan dia juga adalah pemimpin kejam dari sebuah sindikat kejahatan yang bernama
Inner Demons. Dia ini punya ambisi untuk menjadi penguasa dunia kriminal di Chinatown dan bahkan menjadi penguasa New York. Nah, baik Martin Li dan juga Mr. Negatif ini punya dua kekuatan yang juga saling bertolak belakang. Yang pertama, si Martin Li ini punya kekuatan di mana dia ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan mengambil energi dari Light Force. Nah, Mr. Negatif kebalikannya, dia mendapatkan energi dari Dark Force yang bisa mengkorup seseorang dan membuat orang ini benar-benar jahat. Jadi, kalau misalnya dia mengkorup seseorang yang orangnya itu baik banget, si orang yang baik banget ini bisa jadi jahat banget. Jadi benar-benar totally kebalikannya dari kepribadian orang sebelum dikorup. Nah, ini yang bikin si Mr. Negatif ini lumayan berbahaya dan bakal susah untuk dikalahin sama si Spider-Man. Nah, kelompok Inner Demon ini adalah kelompok yang dia buat dalam usahanya dia untuk menguasai seluruh New York, dimana dia mensuplai atau memberikan senjata-senjata militer ke anak-anak buahnya ini untuk melancarkan segala macam kegiatan mereka. Nah, salah satu yang menarik juga yang kira-kira bakal punya hubungan sama Mr. Negatif adalah kehadiran dari Hulk yang bakal muncul juga di film ini. Jadi udah dikonfirm juga kalau si Hulk ini bakal muncul di film ini, tapi dia bakal berubah menjadi Savage Hulk. Nah, tentunya Hulk yang udah kita kenal, dia ini punya kesadaran sendiri sebagai Bruce Banner, dan Bruce Banner sama Hulk ini udah bergabung dan udah bisa ngomong. Bahkan si Bruce Banner udah gak bakal mau lagi berubah menjadi manusia biasa karena udah benar-benar berubah menjadi Hulk dengan kepintaran yang si Bruce Banner. Tentunya ini bisa menjadi peluang banget buat si Mr. Negatif akan merubah dia untuk menjadi Savage Hulk. Jadi si Hulk ini atau si Profesor Hulk yang kita tahu, dia akan diubah atau bakal dikorup sama si Mr. Negatif untuk berubah menjadi makhluk yang benar-benar brutal dan benar-benar yang bisa ngamuk banget. Yang intinya adalah ya dia berubah menjadi Savage Hulk. Nah, apakah kesadarannya bakal hilang? Nah, itu yang gue masih belum tahu ya. Apakah si Mr. Negatif ini bisa mengubah kesadaran orang juga atau menghilangkan kesadaran orang? Secara kita tahu si Profesor Hulk ini emang punya kesadaran Bruce Banner, dan ketika dia berubah ya mungkin lebih ke mengeluarkan amarahnya dia. Tapi detailnya mungkin kita bisa lihat nanti mungkin di trailer atau di set syuting yang sementara bakal berjalan ini. Yang pastinya ini adalah hari pertama yang nantinya kita bakal lihat detail-detailnya beberapa bulan pokoknya menuju ke tahun depan, guys. Nah, karakter Frank Castle atau The Punisher juga udah confirm bakal muncul di sini, yang kayaknya dia bakal membantu Spider-Man, dan ini bakal jadi salah satu yang menarik juga, dimana kita tahu si Frank Castle dan juga si Peter Parker ini punya dua kepribadian dan dua ideologi yang berbeda. Dimana si Frank Castle ini dia dengan sadisnya dia rela untuk membunuh siapapun musuhnya dia, apalagi penjahat, kayak udah mati aja gitu. Sedangkan Spider-Man ini menganut sebuah sistem atau sebuah pemahaman dimana dia tuh nggak boleh menyakiti atau bahkan nggak boleh membunuh musuh-musuhnya dia. Nah, yang menarik adalah kita lihat nih, apakah si Peter Parker ini bakal diseret menuju kesadisannya atau bakal di-influence untuk lebih berani untuk menghukum musuhnya seperti yang dilakukan sama si Frank Castle ini, atau justru si Spider-Man yang bakal menyadarkan si Frank Castle ini untuk berubah menjadi lebih baik dan juga mengampuni musuhnya dia. Tapi kayaknya ini bakal jadi konflik tarik ulur antara kedua karakter ini. Nah, yang pasti ada salah satu keraguan yang juga muncul ya dari banyak orang. Kira-kira kalau dengan Frank Castle yang masuk ke dalam Spider-Man, otomatis tingkat kesadisannya dia nih bakal berkurang. Tapi udah dipastikan kalau mungkin ya nggak bakal terlalu berkurang banget, dan kita masih bakal ngelihat kesadisannya si Frank Castle atau si Punisher ini tanpa harus melihat darah. Nah, beberapa yang mungkin bakal kita dapat informasinya ya beberapa waktu ke depan lah ya menuju ke rilis filmnya adalah peran dari karakter Sadie Sink. Kita masih belum tahu Sadie Sink ini bakal jadi apa, dan yang kedua ini apakah bakal ada simbiot di film ini atau mungkin di Secret Wars nanti. Secara ada salah satu hal yang masih menggantung antara hubungannya dengan Venom, dimana ada bagian dari tubuh Venom yang masih nyasar di Earth 616, dan tentunya kalau berdasarkan teori pastinya dia bakal bertemu dengan Spider-Man. Tapi kapan dan di mana itu yang masih belum ketahuan tuh bakal kayak gimana. Apakah di film ini atau mungkin bakal di Secret Wars, sama seperti cerita di komiknya dimana Spider-Man bakal punya suit hitam ketika event Secret Wars itu terjadi. Tapi gue kayaknya lebih prefer kalau itu tuh bakal adanya nanti di Secret Wars aja, bukan di Spider-Man Brand New Day ini. Tapi menurut gua kita bakal nggak cuman bakal ngelihat satu kostum di dalam film Spider-Man Brand New Day ini, kita juga bakal ngelihat kostum lainnya mungkin buatan sendiri dari si Peter Parker-nya Tom Holland. So, we'll see lah nanti gimana. Tapi menurut kalian gimana? Apakah ada hal yang menarik yang kalian temukan juga di sini, atau kalian punya teori atau apapun itu? Ayo kita diskusikan semuanya di kolom komentar di bawah. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.